Hai, selamat sore. Kita dari Podomoro University akan membawakan sedikit sharing session untuk teman-teman semua tentang kegiatan sore ini yang lebih cocok tentang untuk buka puasa. Nah, sebelumnya kita pengen berterima kasih juga untuk Senayan City karena kita sudah dikasih kesempatan untuk kita bisa sharing session dengan kalian semua, di mana sore hari ini nggak kalah seru. Nanti kita akan coba lihat apa yang dilakukan oleh narasumber kita, yaitu ada Chef Budi dan juga Bu Fajar. Tapi sebelumnya kita pengen cari tahu dulu nih, kira-kira kita akan ngapain ya sore hari ini. Nah, kita coba panggilkan untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Bu Fajar. Bu Fajar, boleh gabung sama saya di sini? Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Nah, kira-kira hari ini kita akan ngapain ya, Bu? Hari ini kita akan bikin takjil. Takjil. Ini legend sekali. Jadi kesayangan orang yang pengen buka puasa, yaitu biji salak. Oh, biji salak. Nah, biji salak. Wah, saya ngeliat di sini ada berbagai macam nih, Bu. Kira-kira apa ya, Bu? Bedanya ini kan setahu saya ubi ya, Bu. Iya. Kira-kira bedanya yang kanan sama yang kiri apa ya, Bu? Nah ini bahan-bahan disiapkan oleh chef kita, Chef Budi, pakai beragam bahan-bahan. Dan tentu saja tiap bahan punya nutrisi yang berbeda nih, Kak Vincent. Oh, Jadi baik. ada ubi kuning, ubi ungu, ada labu kuning, kurma, dan kolang-kaling. Wow, sesuai dengan temanya ya, Bu? Ya, Kak. Berarti ada daily nutritious tajil. Iya, betul. Nah, mengenai kata tajil sendiri nih, Kak, kira-kira tajil itu apa sih maknanya? Nah, ini ada salah kaprah ya. Orang kebanyakan mempersepsikan takjil itu yang hidangan manis-manis berbuka puasa. Padahal sebenarnya arti dari kata takjil adalah menyegerakan berbuka. Kalau kita mau prefer ke makanan manis-manis untuk buka puasa, yang tepat adalah iftar. Iftar? Ya. Wow, berarti Kalau saya orang taunya tajil ya? Tajil, ya, Ya. saya juga taunya tajil juga sih, Ya. Kak. Oke, berarti sekarang saya harus bilang iftar ya? Iftar. Oke, nah kira-kira di sini ada apa aja nih? Ada labu kuning. Ya. Nah, itu dari sisi nutrisi seperti apa tuh, Kak? Nah, untuk labu kuning itu banyak sekali mengandung beta karotin atau vitamin A-nya tinggi, seratnya juga tinggi, bagus sekali. Lalu apalagi? Ada kurma? Kurma. Nah, ini kurma itu ada ceritanya yang seru-seru bahwa kalau untuk Muslim itu disunahkan untuk berbuka puasa dengan kurma dalam jumlah yang ganjil 3, 5, 7. Karena kurma itu punya serat tinggi, gula alaminya juga tinggi, sehingga saat dimakan untuk buka puasa itu segera menggantikan energi. Oke, berarti harus 3, 5, atau 7. Intinya ganjil ya? Ya, Kak, Intinya ya? ganjil. Oke, kalau di sini ada yang ubi. Ya. Ubi. Mungkin nanti kita cerita sambil Jalan kali ya? jalan lihat Boleh. Chef Budi praktek mungkin ya. Siap-siap. Baik, mungkin teman-teman supaya kita nggak penasaran dengan apa yang nanti akan didemokan, nah kita langsung saja ke narasumber kita yang kedua, yaitu dengan Chef Budi. Hai Chef Budi, selamat sore. Halo, sore. Wow, Chef, di sini saya melihat ada berbagai bahan nih, Chef. Boleh diterangin sedikit nggak? Ubi ungu, ubi orange lagi. Nah, di sini ada labu kuning. Labu kuning. Ya. Lalu di depannya, nih Chef. Di sini ada tepung sagu sebagai pengikatnya. Lalu nanti labu kuning ini menggunakan kurma yang sudah dicincang sebagai campuran. Di sini ada kolang-kaling. Di sini ada santan, garam, dan air untuk sausnya. Di sini juga ada gula Jawa dan air untuk airnya dari si biji salak. Oke, sama sekalian kita masak dengan daun pandan mungkin ya, Chef ya? Iya. Jadi daun pandan untuk aroma sama rasanya. Baik. Nah, kira ini Chef, komposisinya seperti apa, Chef? Jadi kalau saya ngeliat nih di sini kan perbandingannya biar teman-teman di rumah juga tahu gitu, bisa ngelakuin juga di rumah. Komposisinya seperti apa nih, Chef? Nah, jadi kalau di sini kalau kalian lihat komposisi ini hampir sama nih semuanya. 3:1. Jadi 1 adalah sagu, 3 ini umbi-umbian. Tapi balik lagi kalian harus tahu atau melihat karakter bahannya. Contoh di sini ada labu kuning. Penggunaan sagunya double karena karakter dari labu kuning ini kandungan airnya banyak. Jadi harus ditambah untuk penggunaan sagunya. Oke, berarti harus melihat dari karakter si umbi-umbiannya itu ya. Kalau dia semakin basah, maka sagunya harus dilebihkan, dibanyakin ya. Oke, Chef, mungkin sambil
teman-teman juga pengen lihat apa nih step-stepnya seperti apa nih, Chef? Jadi nanti pertama adalah kita masak dulu untuk gula Jawa sama airnya, didiamkan sampai mendidih, lalu disaring karena gula Jawa itu suka ada remahan-remahan. Jadi biar remahan-remahan itu tidak masuk. Lalu kita bikin biji salaknya. Yang terakhir adalah sausnya. Oke, ada sausnya, Chef? Ada, jadi coconut sauce atau Oke. santan. Mungkin bisa kita langsung pakai ya. Chef, kita udah gak sabar nih, Chef. Udah mau buka sebentar lagi, Chef. 2 jam, 3 jam lagi. Jadi yang pertama adalah panaskan apinya. Air. Lalu di sini ada gula Jawa, kita masukin juga. Sama daun pandannya. Kita biarin direbus sampai lama agar aromanya keluar. Chef, tadi umbi sama sagu 3:1. Kalau gula Jawa sama air, bandingannya berapa, Chef? Nah, jadi ini gula Jawa sama air tergantung selera. Contoh ada beberapa orang di sini saya pakainya 1 liter air sama 300 gula Jawa. Tapi kalau kalian lebih ingin manis, dibanyakin lagi untuk gula Jawanya. Atau kalau kalian tidak suka terlalu manis, dikurangi untuk komposisi gula Jawanya. Oke, berarti 1 liter air dengan 300 gram gula Jawa. Iya, satu air dengan 300. Nah, ini kita mendidihkan sampai mendidih ya, Chef? Iya. Panaskan sampai mendidih. Kita panaskan sampai mendidih, lalu kita pindahin sambil disaring, lalu kita bikin biji salaknya. Nah, sambil nunggu nih, Chef, mungkin aku juga mau ke Kak Fajar nih. Iya. Nah, Kak Fajar, kira-kira hidangan ini kan menjadi hidangan yang tradisional sekali ya, Iya. biji salak. Nah, apa yang menjadi motivasi untuk kita bisa berkreasi gitu? Tadi kan judulnya biji salak nih. Kenapa sih mungkin kakak sebagai bidangnya food nutrition, kenapa sih terpikir bahwa harus bisa dicampur dengan kurma, harus bisa dicampur dengan umbi yang lain? Iya. Mungkin boleh sharing sedikit, Kak? Kalau kita lihat dari warnanya nih, bahan yang dipakai Chef Budi itu colorful. Iya. Ada ungu, ada putih, ada orange, jingga gitu ya. Itu sebenarnya tiap bahan makanan, warna itu punya menunjukkan nutrisi atau senyawa kimia yang beda-beda nih, Kak Vincent. Iya. Ini kita lihat yang paling sederhana ya, hijaunya daun pandan. Kalau kita lihat daun pandan hanya untuk memberikan aroma wangi, tapi sebenarnya ada penelitian yang menyebutkan ekstraksi daun pandan itu bisa menurunkan gula darah. Nah, ini kita nggak tahu apakah ini local wisdom bahwa setiap kue-kuenya Indonesia Harus pakai pandan. Nah, itu sebenarnya yang manis ada apa ya, kanker mengurangi efek gula. Misalnya ini ada pandan juga bisa menurunkan gula darah. Oke, baik. Nah, kalau yang saya tahu kan biasanya hanya pakai ubi yang biasa nih, Kak Fajar. Iya. Nah, kalau di kita ini kan tadi Chef Budi kan sempat Macam-macam. bilang macam-macam, ada ubi ungu lah, ada pakai labu kuning, pakai kurma. Selain ini sebenarnya bisa dipadukan dengan apa lagi? Mau diperkaya gitu misalnya ya. Kalau mau diperkaya isinya tuh bisa macam-macam nih. Kita bisa isi kacang-kacangan. Jadi waktu digigit dalamnya ada kejutan. Nah, karena kacang sendiri juga punya banyak nutrisi. Lalu kalau bahan kita masih punya talas, taro. Betul. Itu bisa kita pakai. Untuk komposisi tepungnya sih, kalau kita pakai talas, Talas mungkin sama karena dari talas itu kandungan air juga tidak terlalu banyak. Kira-kira sama-sama umbi-umbian ini. 3:1 ya, Chef berarti ya? Iya. Oke, berarti ini kan bisa ngasih ide ke teman-teman di rumah Iya, nih. iya. Kalau bosen dengan biji salak yang biasa, bisa kita bisa variasi padukan dari gitu bahan ya. lain ya. Betul Oh, sekali. Nah, kalau misalkan dari Kak Fajar sendiri, dari sisi nutrisi tadi kan kita sedikit terpotong tuh, Kak. Iya, iya. Jadi kalau misalnya tadi terakhir kita ke kurma ya berarti ya, Ya, kurma tadi harus ganjil. harus ganjil. Betul. Terus dari sisi nutrisi, Betul, nah betul dari sisi nutrisi. dari nutrisi kurma tinggi serat, seratnya tinggi. Jadi kalau kita nggak harus pas puasa, misalnya kita sedang beraktivitas, ngemil kurma itu membantu kita untuk tahan lapar lebih lama dan punya energi lebih cepat. Kita dari gula Biar nggak alaminya cepet capek ya. nggak cepat Kak Fajar capek ya? dan energinya tetap full.
Nah, ada yang menarik di sini, ada gula Jawa. Nah, kalau mungkin Kak Fajar ada tips nggak? Kira-kira nih, kalau memilih gula Jawa itu seperti apa sih? Kalau di pasar kan kita ngeliat sama aja ya, warna coklat gitu ya. Nah, Iya. mungkin Kak Fajar ada sisi tips and trick. Oke, untuk teman-teman yang belanja ke pasar tradisional atau ke supermarket, jadi sekarang itu Kak Vincent, Iya. tidak semua produsen membuat gula Jawa itu dari air nira kelapa. Ada yang nakal bikin dari gula pasir yang dikaramelkan. Nah itu tandanya memang jenis yang pakai campuran gula pasir ini lebih tahan karena keras, tapi sebenarnya lebih enak, lebih gurih yang asli pakai air Aren. nira, Apa air nira? bunga kelapa. Oh, baik. Tandanya kalau yang dari gula pasir itu kalau kita lihat ada bling-blingnya, ada kelip-kelipnya sedikit. Oh gitu. Nah, Kak Fajar kita kayaknya udah berdiri tuh. Nah udah wangi nih, Nah, wangi sekali. wangi. Wangi Wah. sekali. Teman-teman yang di rumah juga harus coba nih. Sayangnya nggak di sini. Kalau di sini, udah Wanginya luar menggugah biasa. selera nih, Chef. 2 jam setengah lagi, Chef. Kita bentar lagi buka puasa, Chef. Jadi kalau kalian lihat udah mendidih seperti ini, yang selanjutnya harus dilakukan adalah kita matikan apinya. Lalu kita pindahkan ke panci satu lagi sambil disaring. Saya bantu, Chef. Jadi Disaring ke sebelah kirinya. ya, jadi tujuannya adalah untuk agar si kotoran dari gula jawanya itu tidak ikut. Kotorannya tuh kotoran daun pandan, Chef? Atau kotoran Kalau kalian lihat di sini, ini adalah ada serpihan-serpihan hitam. Iya. Ada Oh. kelapa parut, lalu ada ya kotoran-kotoran yang. Oh, berarti harus biar lebih hygiene gitu ya, lebih bersih. Kita harus saring dulu gitu ya. Ya, jadi biar tidak ikut ke dalam makanannya. Oke. Nah, setelahnya nih, Chef. Berarti diamkan terlebih dahulu atau Ya. Jadi kita diamkan terlebih dahulu di sini, lalu kita mulai untuk membuat si biji salak. Kita ambil yang ini dulu. Jadi yang harus dilakuin pertama adalah sagunya kita campur. Kita masukkan semuanya. Jadi hanya diulangi sama tangan aja sampai dia tercampur rata. Nah, kalau kalian mau mencoba berkreasi dengan bahan-bahan yang lainnya, bisa dicoba. Nanti tandanya, nah kalau dia sudah mulai menggumpal seperti ini, komposisinya sudah agak pas. Jadi kalau kalian untuk mengetahui komposisinya pas atau tidak adalah pada saat kalian bulatkan, kalau dia retak, artinya kurang cairannya. Kalian harus tambahkan cairannya. Tapi kalau dibulatkan sangat lengket, kalian harus tambahkan untuk sagunya. kalau retak berarti tambahkan umbinya, kalau dia lengket berarti tambahkan sagunya. Iya. Jadi untuk mengetahuinya pas atau tidak seperti itu. Kebenaran yang di sini kita sudah trial, jadi perbandingan adalah 1:3. Resepnya sudah teruji ya, Chef Budi ya. Iya. Nah, kalau pemilihan sagu nih, Chef, kira-kira ada tips and trick juga nggak sih? Nah, Yang lebih cocok pakai sagu apa gitu? sagu sih biasanya pakai sagu biasa bisa sih dia. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kita tambahkan untuk kurmanya. Lalu kita aduk rata. Jadi rasanya ubi dan kurma. Nah, kenapa tidak bisa hanya kurma? Karena tidak ada pengikatnya. Jadi kita harus tambahkan ubi sebagai pengikatnya. Karena di ubi itu ada namanya satpati. Dia itu memiliki sifat untuk mengikat, mirip seperti gluten. Berapa lama, Chef, kira-kira ngulenin ubi sama kurma? Nah, jadi sampai tercampur rata seperti ini udah kita bisa taruh. Nah, sampai bentuknya seperti ini. Oke. Lalu kita ke Menarik.
bahan berikutnya. Di sini ada ubi ungu, sama seperti yang tadi. Terus proses kukusnya pun kalian harus dicek, karena kadang kalau kukusannya kalian yang manual itu hasilnya akan sedikit kering. Jadi harus tambahin air lagi. Kalau saran dari chef, baiknya dikukus atau direbus ubinya? Kalau saya kukus, karena kalau direbus rasa dan zat patinya semua akan keluar di air. Jadi pada saat kalian campurin ke bahan lainnya, sari-sarinya sudah sedikit hilang Karena sudah keluar ya chef? keluar di air rebusan tadi. Bagus warnanya ya. Iya. Nah ini Sherwin saya Menggoda ini nih kak. nyambung yang nutrisi nih. Iya. Meskipun sama-sama ubi, ada ubi kuning, ubi ungu. Yang ungu itu punya senyawa kimia yang beda. Jadi bahan pangan yang warnanya ungu itu mengandung senyawa antosianin. Itu ya semacam antioksidan yang punya khasiat anti kanker, anti peradangan seperti itu. Berarti masa-masa corona gini sehat nih ya kak? Ini Untuk... ya nggak usah harus untuk buka puasa ya, buat teman-teman yang mau sore-sore punya ngemil-ngemil lucu itu bisa bikin yang bernutrisi. bernutrisi, bisa membuat resepnya Chef Budi ini. Nah, kalau lihat ini sudah hampir tercampur rata. Dikit lagi tuh chef kayaknya chef. Iya, jadi, nah kalau kalian lihat ini kan masih agak retak, tidak bisa dibulatkan dengan bagus. Lalu kita tambah air dikit deh. Karena tiap ubi itu beda, Kadar ubi, airnya. kandungan airnya beda-beda. Oh, ada yang basah banget tadi, ini kayak labu gitu ya? Iya. Nah, Kak Fajar sendiri, kita balik lagi. Kalau misalkan di sana, kayaknya aku melihat santan apa susu ya kak? Santan. Ini, Santan ya? Iya, ini bagus juga nih kita cerita-cerita ini. Pak Gimana Vincent. tuh kak? Banyak sekali orang yang menuduh santan ini yang jadi biang kolesterol gitu ya. Kenyataannya santan itu tidak punya kolesterol, karena kolesterol itu hanya ada di hewan, lemak Oke. pada hewan. Kalau pada tumbuhan tidak ada. Memang ada kandungan lemaknya, tapi lemaknya lemak asam laurat itu sebenarnya dibutuhkan untuk tubuh juga. Lemak bayi kak? Berarti? Lemak baik, yang tapi memang tidak boleh terlalu banyak konsumsinya dan tidak boleh dipanaskan berulang-ulang. Kalau Oh. kita cuman pakainya sekali dimasak dan tidak dianget-anget ngat-ngat terus, itu tidak terlalu mengganggu kesehatan. Oh, berarti Cuma sekali masak, Iya. kita makan habis, selesai habis gitu ya? selesai, tidak dihangatkan. Nah ini seperti nanti resepnya Chef Budi, ini santannya akan terpisah. Nah itu salah satu cara kita mengkonsumsi biji salad yang nutrisius, yang sehat. Oke. Berarti selama ini orang beranggapan santan itu jahat ya? Jahat. Nah, Tapi ternyata tidak benar juga ya? tidak benar. Asal kita tadi tuh bijak mengkonsumsinya dalam jumlah yang jangan, meskipun aman jangan terus, aduh semua dikasih santan, enggak. Cuma satu lagi, jangan dipanaskan berulang-ulang karena nanti rantai rantai lemaknya akan pecah, itu yang jadi kendala di kesehatan. Oke. Tuh guys, jadi makan santan boleh, tapi tetap harus habis langsung dan nggak boleh dihangatkan kembali. Ya. Gimana chef? Kita kembali lagi ke chef. Nah, yang ubi ungu ini sudah hampir tercampur rata dan konsistensinya sudah mulai bisa dibentuk bulat. Kalian bisa lihat sudah mulai mengikat. Nah ini karakter dari yang tadi saya bilang pati. Pati itu di umbi-umbian ada zat pati yang fungsinya untuk mengikat seperti ini, sehingga dia bisa dibentuk lebih mudah. Dan dia udah nggak lengket ya chef ya? Jadi Iya. kayak udah firm gitu, udah. Nah,
Kalau lihat sudah tidak lengket, sudah mudah untuk dibentuk seperti ini. Terus kita ke bahan berikutnya. Di sini ada ubi kuning. Sekarang ubi kuning yang awal ya chef ya? Ya, Tapi ubi kayak- kuning awal, tapi hanya ubi saja, tidak ada campuran lain-lainnya lagi. Kan kalau tadi yang pertama adalah ubi sama kurma, nah yang sekarang adalah hanya ubi. Oke. Nah, caranya sama Cara sama. sama ya? Diuleni. Diuleni. Bisa pakai mesin nggak chef? Atau memang baiknya pakai tangan? Pakai mesin juga bisa sebenarnya. Pakai mesin lebih mudah dan lebih praktis. Tapi biasanya kalau yang buatnya jumlahnya banyak ya chef ya? Iya. Kalau jumlahnya yang buat makan 4 orang biasanya udah tanggung. Ya, kalau dikit berarti biasanya hanya pakai tangan seperti ini sih. Nah guys, yes. Karena ngulennya pun sangat mudah, jadi adonannya tidak terlalu keras, jadi sangat mudah tercampur juga. Nah, kalau dari Bu Fajar lagi nih, aku Iya. tektokan sambil nunggu Chef Budi sambil mainin Adonan. mainin umbi-umbiannya. Nah, Kak Fajar, kira-kira kalau misalkan di dalam kita buka puasa, tadi kan berbicara mengenai nutrisi gitu ya. Iya. Nah, selama kita berpuasa kan berarti kita tidak makan dan tidak minum selama beberapa jam. Nah, nutrisi apa sih yang sangat penting untuk menggantikan energi ke tubuh kita? Ya. Pertama untuk energi ya itu bisa kita peroleh dari buah-buah alami sebenarnya, manisnya manis alami. Lalu konsumsi juga bahan pangan yang tinggi serat, karena kalau tinggi serat kita kenyang, bisa kenyang lebih lama. Serat berarti dari umbi-umbiannya. Dari umbi-umbian banyak. Ini juga ada Tadi kalau nggak salah kurma ya, kurma yang disebutin tinggi. ya. Ya. Chefnya kayaknya udah selesai. Siap kayaknya. Terus kita terakhir labu kuning. Kita campurin untuk labu kuningnya. Nah, di sini komposisi sagunya sedikit lebih banyak, double dari yang sebelumnya. Karena karakter ubinya, labu itu banyak kandungan airnya. Kandungan airnya tinggi. Jadi komposisinya 2 kali lipat sagu, Ya, jadi yang khusus yang ini 2:3. 2/3. 2-nya itu sagu, 3-nya adalah labu kuning. Pegel juga ya chef. Dari tadi ada 4 jenis nih kita akan nyoba nih teman-teman. Nah kalau misalkan nanti teman-teman mau nyoba di rumah, ini kita masih punya waktu keburu 1,5 jam untuk bisa beli di pasar, di swalayan dan lain sebagainya. Karena supaya bisa langsung dihidangkan di rumah teman-teman nih. Jadi boleh saja, resepnya mudah. Tadi mungkin saya ulang sedikit ya chef. Ini berarti singkong, ubi kuning dengan kurma. Perbandingan tadi 3:1. Ya. Kemudian di sini ada ubi ungu dan juga ada labu kuning. Ya. Oke. Nah, kalau lihat sudah mulai tercampur rata untuk labunya juga. Oh iya udah nggak lengket tuh chef. Nah, ini sudah mulai. Udah kalis. Ya, sudah bisa dibentuk semuanya. Nah, setelah ini langkah berikutnya adalah kita bulatkan satu-satu. Jadi ambil tray seperti ini, terus ambil sebagian bahan dari sini. Nah, ini mudah, hanya kalian bulatkan saja. Lalu taruh dulu sini, nanti kita masak berbarengan.
Chef, sambil nunggu nih, kita juga open question buat teman-teman yang ingin nanya. Nah, kalau kita bisa ngeliat di layarnya, kita ada yang nanya nih. Studionya bagus nih Chef, kira-kira kita ada di mana nih? Jadi kalau teman-teman mau main-main gitu ya, kita lagi ada di Senayan City. Itu kita di show kitchennya Daily K di Senayan City lantai 5. Nanti ada juga yang nanya, bisa disewa nggak sih? Wah. Nah, bisa nih guys. Jadi teman-teman bisa langsung direct message ke Instagramnya Senayan City. Nanti bisa dapat penjelasan lebih lanjut. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang nutrisi, tentang mungkin paduan gitu ya antara biji salak dengan yang lain, bisa langsung saja ketik di Instagram. Nanti kita bisa bantu jawab dan kita bantu koordinasinya dengan Kak Fajar dengan Chef Budi. Chef, balik lagi nih Chef. Bentuknya harus bulat ya Chef, kalau biji salak Chef? Ya, jadi biji salak itu biasanya identik dengan bulat bentuknya. Tapi yang di sini yang kita kreasikan adalah bahan campuran dari si biji salak tersebut. Tapi untuk bentuk semuanya sama, masih bulat. Masih bulat ya? Iya. Tapi kalau saya misalnya nih Chef, iseng-iseng, saya mau buatnya lonjong Chef, boleh ya? Boleh aja sih untuk bentuk lonjong, karena kan untuk kreasi itu kan banyak sekali. Oke, kan lagi biar Instagramable, saya bikin mungkin bintang-bintang, Dicetak gitu ya, boleh ya, biar anak-anak bisa makan. Ya, senang. Chef, aku mau nanya, kalau bikin bulat-bulatan itu harus sama, kenapa sih? Jadi gini, kenapa harus sama? Nanti kan ada proses pemasakannya nih. Jadi kalau besarnya sama atau paling tidak terlalu jauh bedanya, nanti proses matangnya sama. Jadi nanti biji salak itu pada saat proses masaknya, kalau dia sudah matang, tandanya dia akan ngambang ke atas. The moment of truth tuh bukanya. The moment of truth. Kita udah nggak sabar nih Chef jadinya. Saya sama Kak Fajar udah menanti Udah mau kapan makan. direbusnya nih. Gitu ya. Warnanya cantik sekali tuh, ada 4 warna, menarik sekali. Ini baru ubi ungu. Ini baru yang ungu. Nah kalau di sini saya lihat juga nih Chef, ini ada buah tep. Buat Ya. kolang-kaling ya. Kolang-kaling ya. Kolang-kaling. Nah Kak Fajar, kalau kolang-kaling Iya. sendiri khasiatnya apa ya Kak? Nah, ini sempat viral, banyak orang kalau yang ada keluhan sendi makan kolang-kaling, atau kolang-kaling bagus buat diabetes. Memang bagus buat diabetes, asal jangan kolang-kaling manisan kolang-kaling gulanya. Oh Kalau mau iya, buat obat betul, ya betul. direbus aja pakai daun jeruk atau pakai daun pandan untuk aroma. Nah, kolang-kaling sendiri ini memang tinggi kalsium. Dari 100 gram kolang-kaling itu ada sekitar 95 mg kalsium. Bisa menggantikan kalsiumnya susu. Oke, berarti. Jadi ini bagus untuk, makanya untuk sendi bagus ya, karena dia tinggi kalsium. Dan juga glycemic indexnya atau kadar gulanya rendah. Makanya orang bilang ini cocok untuk diabetes. Glycemic indexnya rendah, seratnya tinggi, kalsium tinggi. Tapi dengan catatan, Dengan catatan. nggak boleh ditambahin gula, Gula sebaiknya. boleh pakai dikit aja, cuman untuk rasa-rasa dikit, sama tambahkan daun jeruk, serai atau daun pandan Untuk meningkatkan rasa ya Kak? untuk aromanya. Wah menarik nih guys, jadi ada paduan nanti, ada ubi ungu, kemudian ada labu kuning, kemudian ada kolang-kaling juga. Aduh, jadi Ini saya luar nggak jadi biasa ya, sabar makanan nih. tradisional ternyata sangat bernutrisi. Variasi. Nah ini udah masuk ke Yang ketiga. yang Itu ketiga, ubi biasa ya. Iya. Nah mungkin abis ini apa nih Chef yang bisa saya bantu? Habis ini adalah Kita panaskan air mungkin kali ya, tadi katanya mau direbus ya. kita hanya tinggal panaskan air. Tapi pakai air ini aja. Gula. Pakai Oh air langsung ini. air gula? Iya. Baik. Kita langsung pakai air gula. Saya bantu panasin ya Chef. Iya. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan silahkan bisa langsung diketik di Instagram gitu ya, mengenai apa yang kira-kira apa sih Chef Budi lagi ngapain sih bulat-bulat, kira-kira baru masuk gitu ya, baru nongol di Instagramnya Senayan City, bisa langsung ditanyakan. Kita hari ini lagi buat daily nutritious tajil, di mana kita akan ada Chef Budi dan juga Kak Fajar yang akan membahas tuntas mengenai menyajikan hidangan untuk berbuka puasa dengan nutrisi yang
Nah ini udah mulai panas nih chef. Tapi nggak apa, biar sampai agak mendidih dikit. Sampai mendidih ya chef. Ya. Jadi bukan direbus di air biasa ya chef ya? Iya. Di air gulanya ya? Itu baunya ini udah mulai Iya, kecium lagi nih kak. cium lagi ya. Kuatkan imanku. Iya. 2 jam lagi. 2 jam lagi. Nah, kalau kalian lihat adalah di sini nah, jadi harus tunggu sampai mendidih seperti ini. Jadi harus tunggu mendidih baru kalian masukin, karena nanti pas mendidih begitu biji salaknya masuk suhunya akan turun. Nah yang harus kalian perhatikan di sini adalah harus mendidih, karena kalau tidak mendidih pada saat kalian masukin sagunya akan keluar semua. Yang bagian luar keluar sehingga airnya akan keruh. Berarti harus mendidih sekali, kemudian kita baru masukkan si biji salak. Iya. Kalau yang ungu luntur nggak tuh chef? Ungu biasanya sedikit luntur, Bu. Paling akhir ya? Nyemplunginnya? Atau gimana? Iya. Jadi sebenarnya ini mana aja, tapi contoh gini, kalian masukin yang pertama, tunggu dia naik, lalu apinya kan dikecilin pas dia masuk. Nanti pas sudah naik, api gedein lagi. Jadi suhunya nggak terlalu turun. Nah ini kalau kalian lihat sini kan udah ini panas sekali di salak. Ini the moment of truth yang tadi saya sharing nih. Gak sabar kita nungguin dia naik gitu ya. Nah boleh masuk, kecilin dulu apinya. Nanti kalau udah naik, apinya gedein lagi. Karena kalau apinya kecil, nanti bagian luarnya akan terkikis. Chef, kalau Ya. misalkan saya pernah makan biji salak nih chef, tapi biji salaknya itu dia keras gitu chef. Itu kenapa ya? Ada beberapa kemungkinan. Mungkin sagunya kebanyakan, karakter bahannya itu kandungan airnya kurang, seperti misalkan kentang, itu bisa juga dimasukin sebenarnya. Tapi kan kalian harus cek kandungan airnya itu ada berapa banyak di dalam kentang. Jadi mendapatkan untuk komposisi yang pas. Oh berarti dari sisi komposisi yang paling memungkinkan ya chef? Iya. Kadang-kadang suka gitu, Iya. makan, ya ampun biji salaknya keras sekali gitu. Nah, kalau kalian lihat, biji salaknya udah mulai naik nih. Udah mulai naik, lalu kita tambahin yang berikutnya. Aromanya sangat-sangat menggoda nih guys. Nah, kalau Udah pada kalian- naik ya chef? Iya, sudah. Yang naik artinya sudah ready. Nah, kalau udah, kita tambahkan lagi. Kita masukkan yang lainnya. Chef, tapi chef kalau bikin biji salak itu kok warna warna sirup gula jawanya tadi itu warnanya nggak putih ya, nggak lebih memudar ya. Kalau biasanya kan kalau saya makan tuh bisa beli gitu ya, lagi lewat itu warnanya lebih putih gitu, memudar. Itu kenapa chef? Jadi yang biasa beli itu yang kata Ibu Fajar, kemungkinan santannya sudah dicampur atau airnya kurang mendidih sehingga pada saat dimasukin bagian Apinya luarnya keluar. terkikis. Jadi Lapisan luarnya menyatu sama air. iya, jadi airnya sedikit keruh. Gitu. Oke, itu yang menyebabkan warnanya lebih pucat ya. Iya. Kita harus masukkan lagi Ini yang harus terakhir. bertahap ya chef ya? Iya, jadi kalau kalian masukin langsung Bareng semuanya? suhunya akan turun. Oke. Jadi lapisan luarnya akan terkikis, jadi airnya akan keruh. Kalau saya si Kak Fajar nih, kalau saya belum tahu dari chef nih, Cemplungin biasa semua. cemplungin semua, pengen cepet gitu ya, udah cemplungin semua, udah apinya gede biar cepat makan gitu. Ternyata ada caranya. tekniknya. Nah, di sini kita hanya tinggal menunggu yang terakhir sampai matang. Saya boleh bantu aduk chef? Boleh? Boleh ya? Saya ingin menggoda
teman-teman yang ada di rumah tuh. Nah, sambil menunggu bisalaknya matang, kita sambil bikin coconut sauce-nya atau kuah santannya. Nah, di sini kita ada santan. Ini santan sama air hanya 1:2. Nah, kalau kalian ingin sedikit kental, bisa dikurangi untuk kandungan airnya. Nah, untuk santan yang harus kalian perhatikan adalah jangan terlalu panas. Apalagi kalau yang santan fresh, karena dia mudah pecah. Ini hanya santan dan air, lalu kita tambahkan sedikit garam untuk perasa sehingga Gurih ya. gurih. Chef, aku mau nanya, itu kan Ya. kayaknya santannya instan ya? Iya. Baiknya santan instan atau santan yang fresh nih? Jadi gini, tergantung penggunaan. Jadi plus minus sih keduanya. Kalau santan fresh, secara rasa akan lebih enak, lebih gurih. Tapi secara penggunaan, dia akan lebih mudah pecah dibanding santan yang instan. Jadi tergantung kita mau bikin produknya itu apa. Tapi secara rasa pengaruh gak sih? Secara rasa lebih enak yang santan fresh. Yang fresh ya? Ya. Rasanya akan lebih creamy. Ini lebih praktis ya kalau Iya. yang siap pakai, santan siap pakai. Perbandingannya 1:2 tadi ya? 1:2. 1 air, 2 santan. Santan. Nah, sebenarnya kalau ingin lebih kental, airnya bisa dikurangin, atau kalau ingin tidak suka terlalu santan banget, kalian bisa tambahin untuk kuantiti airnya. Nah, ini santan hanya sampai mendidih seperti ini aja. Chef, ini kayaknya udah ngapung semua nih, Chef. Sudah cukup? Sudah, kita matikan semuanya. Kita siap untuk rasa untuk santannya. Udah selesai nih, Chef. Sudah. Wow, cepat sekali nih kan? Santannya kita masukin sini biar lebih mudah untuk dituang. Silakan, Chef. Nah, untuk jadi kita mulai untuk proses plating. Jadi kalian bisa ambil satu per jenis seperti ini, misalkan ini yang Kurma. kurma, ini labu kuning, ubi ungu, lalu satu lagi ubi. Nah, kalian boleh saya taruh sini 2 per jenis. Salad baru lega tuh pada Iya. berdua tuh aduh. Iya. Kita masih bisa menikmati lagi gitu ya, baru nyoba dikit ya habis. Nah, ini seperti anjuran Bu Fajar, saya pakai kurma tadi sebanyak 11, jadi ganjil. Ganjil ya, sesuai aturan ya. Nah, teman-teman, nanti kalau ada yang baru gabung terus ketinggalan nih, ada apa nih di Senayan City, Instagramnya seru-seru sekali, nanti jangan khawatir karena IG Live ini akan kita save di IGTV. So, teman-teman bisa lihat kembali mengenai tayangan yang sedang dikerjakan oleh Chef Budi dengan Kak Fajar. Supaya tidak ketinggalan, bisa dicoba di hari berikut. Nah, untuk kolang kaling ini sebelumnya ini sudah dimasak hanya dengan menggunakan air sama gula sampai mendidih, lalu udah. Kak Fajar, biasanya kalau kolang kaling itu kadang-kadang suka cepat sekali Asem. asam ya? Itu Ah, apa ya, Kak? Ya, dia harus dicuci bersih, disimpan dalam chiller. Kalau taruh di luar cepat sekali Untuk asam ya? itu jadi asam. Wow. Chef, sebelum diiniin, kira-kira ini lebih cocok makannya hangat, panas, atau suhu ruangan? Nah, jadi untuk makannya gimana? Bisa dua-duanya sih. Kalau mau hangat bisa langsung disajikan.
Kalau mau dingin, mungkin bisa didiamkan dulu, lalu taruh kulkas, baru kalian makan. Gitu. Jadi sebenarnya untuk biji salak ini bisa disajikan hangat atau dingin, kedua-duanya pas. Menarik sekali ya, keren sekali Yes. tuh tampilannya. Wow, Ala-ala hotel gitu ya. ala hotel. Nah, buat teman-teman kok kece sekali ya. Biasanya saya cuma pakai mangkok di rumah. Nah, kita dari Hotel Business Program Podomoro University ingin sharing ke teman-teman bahwa sajian yang tradisional kita bisa upscale untuk penampilannya dan juga rasanya menjadi sajian istimewa atau sajian internasional. So, mungkin Bu Kak Fajar ada tambahan sedikit mengenai apa yang kita sajikan hari ini? Ya, bahwa ini tadi saya juga sampaikan juga bahwa ini tidak hanya cocok untuk takjil bulan Ramadan ya. Nanti setelah Ramadan itu ini bisa kita sajikan untuk teman apa ya, kalau arisan atau untuk cemilan atau sajian sore-sore untuk keluarga tapi bernutrisi. Berarti nggak harus pas bulan Ramadan ya? Ini masih bisa dipakai untuk kapanpun. Nah, Chef, ada yang mau disampaikan terakhir nih sebelum kita akhiri? Mungkin dari sisi tips and trick atau mungkin Untuk yang bisa dibagikan? tips and trick mungkin kalian bisa mencampurkan bahan apapun itu, tapi yang harus kalian ketahui adalah karakter bahan. Contoh, misalnya kalian mau campur jagung bisa ditaruh di dalam seperti tadi kurma, atau kalian jagung ini dihaluskan dulu di blender lalu jadi campuran pun itu juga bisa jadi pengganti si ubinya. Tapi balik lagi yang harus kalian tahu, yang kalian harus cari itu adalah kalian harus eksperimen dulu. Jadi kalau untuk jagung, sagunya berapa banyak berapa sih yang jagung, jadi mendapatkan kenyalan yang pas, yang belum kenyal atau tidak terlalu pas. Nah, itu nih guys, jadi ini adalah sajiannya kita untuk sharing session hari ini. Nah, nanti teman-teman bisa coba di rumah nih. Ketika ini saya cuma memperagakan doang untuk cara menikmati, tapi nantinya cuma hanya tinggal dicampurkan saja. Kemudian kita bisa nikmati selagi hangat ya Chef ya, yang paling bagus ya, paling baik ya. Oke, demikian teman-teman untuk sharing session kita hari ini, di mana kita temanya adalah Daily Nutritious Tajil. Kita tadi sudah bagikan beberapa jenis bahan-bahan yang memang bernutrisi untuk membuat sajian tradisional kita hari ini, yaitu adalah biji salak. Stay tune dan jangan lupa untuk melihat IGTV bagi teman-teman yang baru bergabung di Instagramnya Stancy. See you!